Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Adila, biasa dipanggil Meiza. NIM 231186206992, semester 3, kelas reguler 3.C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah filsafat pendidikan, yang mana dosen pengampu saya itu Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI. Untuk soal UTS filsafat pendidikan ini, sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 3 mengenai pendekatan dalam dasar filsafat pendidikan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran di sekolah dasar, serta berikan pendapatmu terkait kontribusi yang diinginkan dari pendekatan dan landasan tersebut dalam pendidikan yang ada di tempat tinggal Anda. Baik, untuk jawaban saya masuk ke pendekatan. Untuk pendekatan itu ada banyak sekali. Yang pertama ada pendekatan progresif, di mana pendekatan progresif dalam filsafat pendidikan berfokus pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berorientasi pada pengalaman siswa. Pendekatan ini mengutamakan perkembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta pemberian kebebasan kepada siswa untuk mengeksplor ide dan minat mereka sendiri. Pembelajaran tidak hanya bergantung pada materi yang diajarkan, tetapi juga ada pengalaman yang dialami oleh siswa. Atau dapat kita singkat, pendekatan progresif ini adalah pendekatan yang ada tahapan, proses. Pendekatan ini tidak hanya bergantung pada materi saja, tetapi juga harus ada pengalaman yang harus dialami oleh siswa tersebut. Untuk contoh pertama itu, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih proyek mereka sendiri. Asalnya itu proyek tentang lingkungan hidup. Nah, siswa itu kemudian akan meneliti atau mencari apa saja yang ada di lingkungan hidup. Lalu mereka akan mempresentasikannya. Yang kedua itu dalam mata pelajaran sains, siswa diajak untuk melakukan percobaan sains dan eksplor langsung, sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga itu ada di kelas bahasa Indonesia, siswa diberikan kebebasan untuk menulis cerita mereka sendiri dengan tema yang mereka pilih sendiri dan mendiskusikan cerita tersebut dengan teman-temannya. Untuk menurut pendapat saya tentang kontribusi yang diinginkan dari pendekatan progresif ini dapat membantu siswa di tempat tinggal saya agar menjadi lebih kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Mereka akan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan dengan cara yang lebih inovatif, serta mampu mengatasi masalah yang ada di sekitar mereka dengan solusi yang lebih praktis lagi. Pendekatan yang kedua itu ada pendekatan tradisional atau pendekatan yang telah ada dari zaman dulu dan telah turun-temurun. Pendekatan tradisional dalam pendidikan berfokus pada pengajaran yang terstruktur dan berpusat pada guru. Dalam pendekatan ini, guru adalah sumber utama pengetahuan dan siswa lebih banyak menerima informasi itu dari guru itu sendiri. Pembelajaran lebih bersifat formal dan disiplin dengan penekanan dan pada penguasaan pengetahuan dasar dan nilai-nilai yang sudah terbukti baik. Nah, contoh untuk pendekatan tradisional itu yang pertama itu ada guru dapat mengajar dengan metode ceramah atau penjelasan yang sudah terstruktur, diikuti dengan latihan soal untuk mengukur pemahaman siswa itu. Yang kedua itu ada dalam pembelajaran matematika. Siswa diberikan rumus yang harus dihafalkan dan diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan oleh guru. Yang ketiga itu dalam mata pelajaran sejarah. Guru memberikan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam sejarah, dan siswa itu diminta untuk menghafal fakta-fakta tersebut untuk ujian atau akan ada soal yang akan diberikan oleh guru untuk mengetahui atau mengukur pemahaman siswa itu tersebut. Menurut pendapat saya, kontribusi yang diinginkan dari pendekatan tradisional dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat kepada siswa, terutama dalam hal penguasaan materi akademik yang mendalam. Nah, di tempat ini saya ini pendekatan ini bisa membantu siswa memahami dan menguasai pengetahuan dasar yang diperlukan untuk membangun fondasi pendidikan yang lebih kokoh lagi. Pendekatan yang ketiga itu ada perkembangan kritis radikal atau pendekatan berpikir bebas, tetapi tidak suudzon. Pendekatan perkembangan kritis radikal ini berfokus pada perubahan sosial dan kesadaran kritis siswa terhadap ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk memberdayakan siswa agar dapat melihat dan mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang ada di sekitar mereka. Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan struktur kekuasaan, dan mencari solusi untuk perubahan yang lebih baik. Nah, atau dapat kita simpulkan tadi yang seperti saya bilang di awal tadi,
pendekatan perkembangan kritis radikal ini adalah pendekatan berpikir bebas, tetapi kita tidak suudzon. Contohnya itu dalam pelajaran sosial, guru mengajak siswa untuk menganalisis ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, diskriminasi atau kekerasan, dan kesenjangan sosial. Yang kedua, memberikan tugas kelompok yang meminta siswa untuk mencari solusi terhadap masalah sosial di lingkungan mereka, misalnya tentang pengelolaan sampah atau hak-hak anak. Yang ketiga itu di kelas bahasa Indonesia, siswa diminta untuk menulis esai tentang isu sosial yang mereka anggap itu penting dan mendiskusikan solusinya dalam forum kelas atau forum diskusi nantinya. Lalu, menurut pendapat saya, kontribusi yang diinginkan dari pendekatan perkembangan kritis radikal dapat membantu siswa di tempat saya yang lebih peka terhadap masalah sosial di sekitar mereka. Nah, mereka dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya berfokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga berusaha memperbaiki kondisi sosial yang ada. Ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan peduli terhadap sesama. Untuk landasan itu di filsafat pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu landasan metafisik atau ontologis. Landasan metafisik atau ontologis ini berkaitan dengan apa yang ada atau sifat realitas yang mendasari pendidikan. Metafisik berfokus pada pertanyaan tentang apa yang ada dan bagaimana sesuatu itu ada. Dalam konteks pendidikan, ini berkaitan dengan pandangan tentang manusia, dunia, dan realitas yang menjadi dasar pemikiran pendidikan. Contohnya itu, jika kita percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sempurna dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan, maka pendidikan harus berfokus pada pembebasan dan pengembangan potensi tersebut. Sebaliknya, jika kita menganggap manusia lebih terbatas atau terstruktur oleh lingkungan sosial dan budaya, maka pendidikan akan lebih berfokus pada penyesuaian dengan norma dan struktur sosial tersebut. Lalu, menurut pendapat saya sendiri, untuk kontribusi dalam pendidikan tentang landasan metafisik atau ontologis ini adalah landasan ini mengarahkan kita untuk merumuskan tujuan pendidikan yang sesuai dengan pandangan kita tentang manusia dan dunia. Jika kita menganggap manusia itu memiliki potensi tak terbatas, pendidikan akan berfokus pada pengembangan kreativitas dan pemikir kritis saja. Sedangkan di tempat tinggal saya ini, pendidikan itu harus perlu mengedepankan pengembangan karakter dan potensi diri siswa daripada hanya mengutamakan pencapaian akademis semata. Yang kedua itu ada landasan epistemologis. Landasan epistemologis ini berkaitan dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah dalam pendidikan. Epistemologis ini berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana kita tahu dan apa yang kita ketahui. Dalam pendidikan, ini melibatkan metode dan cara kita mengajar pengetahuan serta bagaimana siswa memperoleh pengetahuan tersebut. Contoh, jika kita percaya bahwa pengetahuan harus diperoleh melalui pengalaman langsung, maka pendekatan pendidikan yang digunakan bisa lebih bersifat praktis atau berbasis eksperimen. Misalnya dalam pendidikan sains, siswa bisa diajak melakukan eksperimen memahami teori ilmiah, bukan hanya mendengarkan ceramah dari guru saja, tetapi juga harus ada kontribusinya. Menurut pendapat saya, kontribusi dalam pendidikan landasan epistemologis ini mempengaruhi metode pembelajaran yang kita pilih. Di tempat tinggal saya ini, hal ini bisa berarti penting menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung, diskusi, dan kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek atau berbasis masalah dapat lebih efektif mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving siswa daripada hanya menggunakan metode ceramah saja. Belum tentu anak itu mau mendengarkan dan juga belum tentu anak itu bisa memahami pembelajaran dengan hanya menggunakan metode ceramah saja. Yang ketiga itu adalah landasan aksiologis. Landasan aksiologis ini berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari pendidikan. Aksiologis berfokus pada pertanyaan tentang apa yang dianggap baik dan nilai apa yang harus diterapkan dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ini berhubungan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada siswa, seperti kejujuran, kerjasama, atau tanggung jawab sosial. Contoh, jika suatu sistem pendidikan menganggap penting nilai keadilan sosial, maka pendidikan akan berfokus pada mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial siswa tersebut. Pendidikan ini akan mendorong siswa untuk
berpikir tentang kesetaraan dan keadilan. Menurut pendapat saya sendiri tentang kontribusi dalam pendidikan, tentang landasan aksiologis ini, landasan ini sangat penting karena mempengaruhi tujuan moral dan sosial dari pendidikan dan siswa itu sendiri. Di tempat tinggal saya, ini sangat penting mendidik siswa untuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Baik, sekian pemaparan jawaban materi dari saya. Jika ada kekurangan materi, jawaban, atau kesalahan kata dan ucapan, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada penonton dan juga kepada dosen saya, Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Sekian dari saya. Billahi fi sabihak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk keributan dari video ini, saya minta maaf.